Pertama kali saya mendengar nama Jihan itu waktu saya kecil, pas saya duduk di bangku SD sekolah dasar itu saya masih suka main bola di lapangan. Gus Jihan itu adalah seorang putra kelima dari Bapak Kiai Haji Amirin bin Muhkoti bin Abdul Halim bin Kiai Haji Hasan Jenggot Gang 4 Pekalongan. Tepatnya itu ba'da zuhur. Waktu itu saya masih main bola sama teman-teman. Tiba-tiba geger ada sebuah pembantaian di balik desa. Abah beliau atau ayahnya Gus Jihan itu memang public figure, seorang ulama yang disegani, yang dibuat panutan bagi masyarakat Jenggot, khususnya Pekalongan dan sekitarnya. Kasihan, kalau saya yang melihat kasihan. Pak, gimana? Kotor, dekil itu. Waktu itu saya penasaran, namun saya takut juga untuk melihatnya. Saya kenal Gus Jihan dulu waktu masih nakal-nakalnya. Nggak tahu kenapa, mungkin terpengaruh oleh pergaulan anak-anak muda yang yang semrawut lah, akhirnya dia menjadi orang yang nakal. Orang-orang ya udah apa ini? Kalau manggil itu ya orang gila, Mas. Malah nyebutnya itu namanya apa ya? Tasyal itu kalau di tempat saya orang gila. Terus teman-teman pada sana ada ngeliatin korbannya, ternyata sangat tragis sekali dan ternyata itu yang melakukan Jihan. Itu saya pertama kali itu saya mendengar nama Jihan. Waktu itu pernah saya bertengkar sama tetangga saya. Di situ ada Gus Jihan. Malah dia mau ikut menantang sama orangnya itu. Tapi orangnya itu nggak melayaninya. Pernah dengar pas kejadian di Tanggapan Orkesan kalau nggak salah itu di Prenglango. Di sana itu saya dengar Gus Jihan di sana dihabisi dengan pakai senjata tajam. Tapi alhamdulillah ya semuanya sih karena Allah. Dia luka sedikit pun enggak. Kebetulan di tempat saya kan ada orang yang nakal juga, pernah bilang itu anaknya Pak Imirin itu yang namanya Jihan, kamu kenal apa enggak? Ya saya nggak kenal, saya cuma tahu itu katanya pernah dikeroyok di kampung Jayan itu nggak mati, padahal kalau ukurannya orang biasa ya seperti saya mungkin udah mati. Dia sebelumnya adalah seorang mantan preman yang ditakuti di Pekalongan, juga terkenal kejam. Makanya teman-teman di pondok juga pertama kali ketemu itu merasa takut. Orang yang ya melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama, juga pernah membacok orang, pernah menjamret, pernah minum minuman keras, terus berkelahi. Kalau berkelahi itu dah setiap hari kan, bisa dikatakan setiap hari. Yang dulunya di dunia hitam bisa kembali ke dunia putih dalam hal agama. Sebelum kenal dengan Gus Jihan secara tatap muka, saya mendengar berita dari ayah saya sendiri dan teman-teman di pondok bahwa ada seseorang yang mereka bilang mantan preman akan mondok di pondok pesantren Markas As-Said Alawi Al-Maliki di Mekah. Bahwasanya mendengar insya Allah yang akan datang ke sini ada satu murid seseorang yang dia badannya penuh dengan tato, bukan hanya preman tapi mantan bajingan kan.
dunia persilatan ya. Aku anggap waktu itu zaman itu sama rombongan gue itu menganggap itu dunia persilatan. Waktu di dunia persilatan aku hampir 2 minggu atau seminggu itu mesti yang namanya ribut. Pasti dipastikan kita itu ribut sama orang lain atau musuh kita atau antar preman atau antar geng di daerah atau maupun di luar daerah. Itu kita sering yang namanya ribut. Misalkan seperti di orkes dangdut itu aku kalau udah yang namanya dangdut waktu itu aku masih kecil pun seneng ya namanya dangdut. Sampai aku jadi preman sampai gede itu aku seneng hobi lihat dangdut. Setelah mabok lihat dangdut dan joget di sana, reseh dan berkelahi berantem di sana di orkes. Terus sampai akhirnya aku menjadi pingin, motivasiku kalau aku di dunia luar kayak gini percuma tanggung. Aku nggak pernah, aku dari dulu itu pingin jadi orang itu nggak mau jadi orang yang malang tanggung. Kalau mau yang terjun ya udah terjun sisan kayak gitu. Tapi kalau enggak ya enggak sisan. Jadi ketika aku itu waktu itu aku punya komitmen, aku pengen nakal, aku pengen menguasai. Akhirnya dari mulai berantem aku seneng berantem, berkelahian di Pekalongan antar desa, antar desa, terus antar preman, antar geng gitu. Terus sampai juga akhirnya sering berantem, akhirnya ada yang nawarin ini Jihan tak kasih minuman, tapi kamu berani nggak itu nyamperin orang itu terus mukulin orang itu, ngajar orang itu, berani nggak, sini kasih, langsung aku samperin. Terus kalau ada orang preman yang agak tua, katakan bajingan tua, itu aku seneng. Bajingan tua yang masih reseh itu aku seneng, aku langsung samperin, aku tantang aja, berani nggak. Dia kejadian dikeroyok sama orang-orang berandalan Jaya. Waktu itu salah satunya Kang Tain itu. Tetangga saya ditusuk, perutnya sampai seminggu lah, sampai kira-kira 1 minggu tidak bisa keluar itu perutnya, itu masuk rumah sakit. Setelah itu teman satu kampung saya sama teman-temannya CS mungkin sekitar 25-26 orang terus nyari sama Gus Jihan. Kebetulan pas dicari mungkin 2 hari tidak ketemu, setelah 3 hari ketemu di desa Banyurip. Saya dengar ada kejadian di balik desa, terus saya sempat lihat ke sana dan sempat lihat orangnya, bagaimana orangnya itu sudah berlumuran darah, sudah terkapar, tidak bisa apa-apa. Akhirnya saya pulang, terus gak lama kemudian Gus Jihan lewat, bilang, orangnya udah meninggal belum? Wes mati belum wonge? Terus saya bilang, durung, tak balenane. Terus Gus Jihan mau kembali lagi, mau dibunuh orang itu katanya. Ketika itu kan udah ada polisi, terus saya bilang, gak usah Gus, gak usah Han, ojo Han, wes oke polisi, wes mending melu bae. Malah Jihan jawab, orang no kayak gini, bajingan kalem bae. Bahasanya preman gak takut apa-apa, gak usah khawatir gitu mungkin. Dia Gus Jihan istilahnya bersama teman-temannya juga sekitar 6 orang di sebuah rumah gubuk lah, di sebelah rumah gubuk di desa Banyurip. Nah, setelah dicari mungkin sekitar 26-an orang satu kampung sama saya, itu termasuk kendos-kendosnya kampung saya semua itu yang nyari, termasuk saya juga ngikut maksudnya. Terus nyari ke kampung Banyurip itu ternyata Gus Jihan sama teman-temannya sekitar 6 orang pas ada di rumah itu. Nah, terus langsung digedor pintunya, yang
yang istilahnya yang lainnya itu pada lari semua. Terus selang beberapa tahun saya menyaksikan sendiri, tepatnya di tetangga desa saya itu di daerah Jenggot. Itu pas waktu itu saya belum tahu itu ada apa, kok ada rame-rame gitu. Pas waktu saya lihat ternyata itu jihad lagi, entah masalahnya apa saya tidak tahu. Yang jelas itu masalah tentang perkelahian. Nah, yang Gus Dian itu yang istilahnya sasaran utama malah tidak lari, ya udah diajar habis-habisan. Pokoknya yang bawa palu, bawa celurit, bawa pentungan itu satu rombongan sekitar 26 orang bawa senjata semua itu. Nah itu kebetulan yang temennya itu sempat digebukin, cuman tidak sampai parah karena dia melarikan diri. Nah yang Gusian itu yang memang tidak melarikan diri, nah itu sampai digebukin, sampai diajar pokoknya lah. Yang bawa apa itu diituin semua pokoknya. Cuman dia ya sampai ini emang sampai mandi darah pokoknya. Kalau orang istilahnya orang wajar normal pokoknya tidak bakalan bisa bangun selama sedikitnya setengah bulan, tidak bakalan bisa bangun lah. Orang saya melihat sendiri itu apa di lantainya itu pokoknya penuh darah semua, terus mukanya semuanya pokoknya penuh darah semua. Nah itu yang anehnya itu kok kan orang-orang yang istilahnya yang ngajar itu kan sempat istilahnya pada ketakutan semua, ini orang mati pada mau minggat semua. Nah itu anehnya itu di mungkin sekitar jam 5-an sore bulan puasa itu, jam 5 sore dikebukin, jam 8 malam lah, jam 8 malamnya itu malah nyari 2 orang, nyari ke kampungnya sambil dianya bilang mana anak buahnya Yus, mana anak buahnya Yus. Nah itu saya juga ngeliat lagi itu pas dia nyari itu, ya saya yang tadinya istilahnya ketakutan mau minggat jadi takut, tapi campur alhamdulillah. Takutnya itu kalau ketemu saya istilahnya dianya ngelihat saya mesti saya dibebel, mesti saya dihabisin. Lah alhamdulillahnya sebentar lagi lebaran saya rencananya mau minggat ke luar kota, tidak jadi minggat. Nah itu istilahnya saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, bukan katanya maksudnya. Saya langsung istilahnya di lapangan. Ya dulu ketika aku masih dalam dunia persilatan itu aku itu penasaran sama yang namanya preman-preman tua. Yang aku masih kecil terus sudah terdengar di telingaku bahwasanya dia itu adalah preman, bajingan. Ketika itu aku penasaran, aku pengen nyoba bagaimana mental dia. Terus akhirnya aku samperin, aku coba nantang dia. Kalau dia berani, ya udah kita berantem. Kalau nggak berani, ya udah aku menang. Udah kayak gitu. Terus yang namanya perkelahian, berantem, pembantaian itu hobiku waktu itu. Sangat seneng apabila ada temen yang datengin aku, Jihan, aku punya musuh di sana. Ya udah, mana rumahnya? Ayo kita samperin. Ada temen yang ngajak, Jihan itu orang itu katanya orangnya jahat, orangnya preman kayak gini, orangnya punya mental yang kuat. Coba ayo kita samperin ke sana. Aku penasaran dengan hal-hal yang kayak gitu. Sampai aku itu mau cari yang di mana Pekalongan yang katanya bajingan, yang katanya kebal, kayak gitu. Terus sampai aku kejadian sama preman-preman berantem. Terus akhirnya di desaku sendiri pernah kejadian menghebohkan di kampungku sendiri. Sampai waktu kejadian itu keluargaku pun ngerti. Keluargaku awalnya nggak ngerti. Keluargaku datang ke kejadian itu, melihat ada rame-rame itu apa. Setelah dilihat ternyata ada yang bilang itu yang mukulin, yang bantai itu adalah adik kamu sendiri. Kedua kakakku akhirnya pulang sambil tutup wajah. Katakan dengan malu. Nah
setelah itu selisih berapa tahun kok saya ketemu di Mekah. Ketemu di Mekah kan tadinya dianya ndak ingat saya, mungkin ndak kenal saya, cuma kan saya ingat. Nah itu saya di Mekahnya itu saya mau nyamperin itu takut, ndak nyamperin itu tahu dia itu orang tetangga saya. Terus akhirnya saya memberanikan diri, saya samperin sama Gus Dianya itu, saya mintain sepuro, kalau orang Jawa itu minta ngapuro. Nah, singkat ceritanya istilahnya udah ngapuro, terus saya akan cerita dulu gini. Akhirnya dianya istilahnya mau memaafkan saya, sedikit pun katanya ndak mau dendam atau ndak mau apa. Terus akhirnya dia sering ketemu terus sama saya. Akhirnya saya istilahnya saya bilang sama Gus Dianya, Gus pokoknya besok kamu di Indonesia suruh kamu buka majelis, ntar saya mau jadi santrinya kamu mana. Nah itu saksinya ada satu roket juga itu yang dengerin. Tapi masyarakat sendiri yakin karena Gus Dian itu mempunyai darah atau keturunan orang-orang yang tidak sembarangan. Masyarakat juga yakin bahwa suatu saat Gus Dian pasti berubah. Dia pasti berubah, pasti taubat dan bisa membuka sebuah majelis. Dan itu keyakinan itu memang terjadi di masyarakat, terjadi sampai sekarang itu terjadi. Memang Gus Dian bisa mendirikan suatu majelis, akhirnya bisa merangkul teman-temannya yang di jalan, yang di ini untuk bisa lebih tekun lagi beribadah. Untuk melihat dari seorang preman menjadi kiai atau seorang tokoh agama yang bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar, itu bisa jadi atau merupakan hidayah dari Allah. Jadi dalam suatu makalah dikatakan khairul khata'in tawwabun, ya. Jadi sebaik-baiknya orang yang salah adalah orang yang bertaubat. Oke lah, masa lalunya begitu kelam, apabila ada menzalimi orang, apapun berbuat salah, jadi hubungan antara Allah akan maafi langsung. Tapi antara manusia mungkin harus memaafi, ya harus minta maaf langsung. Tapi insya Allah dengan beliau taubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya, maka insya Allah nanti di akhir kiamat Allah akan mempertemukan dengan mereka. Dan Allah akan, wahai hambaku, ayo ini dia sudah taubat, maka maafkanlah atas kesalahannya. Insya Allah dengan itu Allah Maha Karim, ya, Maha Dermawan. Insya Allah di akhir kiamat diampuni dosa semuanya dengan taubat dia yang taubat nasuha. Benar-benar emang itu kita nggak bisa melakukan apa-apa kecuali emang itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita inginkan itu adalah kita mendapatkan hidayah agar menjadi lebih baik lagi dunia dan akhirat. Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin, yang artinya barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan memahamkan agamanya.